Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang cerpen. Sebelumnya, apakah kalian pernah belajar tentang cerpen? Oke, mungkin sudah ya waktu SMP, tapi di saat ini kita ulas kembali materi cerpennya. Silakan disimak ya. Cerpen adalah cerita pendek. Ada apa sih dalam cerpen? Yang pertama ada pengertian, ada tujuan, ada nilai-nilai, ciri-ciri, struktur, unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, dan ada salah satu contoh cerpen yang akan saya tampilkan. Oke, silakan disimak mulai dari pengertiannya. Apakah pengertian cerpen itu? Apakah kalian sudah tahu? Oke, kalau belum tahu silakan dibaca terlebih dahulu. Oke, di sini cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek. Maksud dari cerita pendek di sini adalah ceritanya kurang dari 10.000 kata atau kurang dari 10 halaman. Jadi, kalau udah lebih dari 10 halaman atau 10.000 kata tidak bisa dikatakan cerpen lagi ya. Nah, cerpen biasanya hanya memberikan kesan tunggal yang demikian dan memusat pada satu tokoh. Jadi di sini di dalam cerpen nanti akan fokus kepada satu tokoh, beda dengan si novel gitu ya. Nah, cerpen adalah jenis karya sastra yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia lewat cerita pendek. Cerpen juga disebut dengan karangan fiktif yang berisikan tentang sebagian kejadian kehidupan seseorang atau juga kehidupan yang diceritakan secara singkat yang berfokus pada suatu tokoh saja. Jadi ini di dalam cerpen ini berisi tentang karangan fiktif. Karangan fiktif itu apa sih? Karangan yang mengandung unsur imajinasi ya. Walaupun di sana tertulis cerita pendek dari kisah nyata, tapi tidak serta-merta ceritanya harus benar-benar nyata, tapi ada yang mengandung imajinasi gitu. Nah, berfokus pada tentang kehidupan seseorang tokohnya misalnya punya masalah apa. Nah, itu diceritakan dalam cerpen. Berfokus hanya satu tokoh ya, beda dengan novel. Kalau novel itu banyak tokohnya gitu. Oke, dilanjut ya. Paham sampai di sini ya pengertian cerpen? Oke, kita lanjut kepada tujuan cerpen. Apa sih tujuan cerpen itu? Oke, di sini tujuan cerpen adalah mengungkapkan perasaan seorang penulis dalam memberikan penghayalan atau imajinasi pada sebuah cerita dan menghibur para pembaca sehingga pembaca dapat memperoleh hiburan sekaligus nasihat atau teguran dari sebuah cerpen. Nah, tujuan dibuatnya cerpen yaitu salah satunya memberikan hiburan kepada pembaca gitu. Nah, di sini berarti si penulis itu selain mengungkapkan perasaannya bisa memberikan manfaat atau hiburan kepada orang yang membacanya. Baik, selanjutnya nilai-nilai yang bisa diambil dari cerpen. Kita lihat di sini ada yang pertama nilai moral, nilai sosial, nilai religius, nilai pendidikan, nilai estetis, nilai etika, nilai politis, nilai kemanusiaan, dan nilai budaya. Oke, saya jelaskan satu persatu nilai-nilai tersebut. Yang pertama nilai moral. Nilai moral adalah niat yang berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, susila atau baik buruknya tingkah laku. Jadi nilai moral ini bisa kita lihat dari perilaku seorang tokoh yang digambarkan oleh penulis. Jadi perilakunya itu baik atau buruk gitu ya. Tidak hanya serta-merta baik aja. Sesuatu yang buruk juga termasuk nilai moral. Berarti itu nilai moral yang buruk gitu. Nah, yang kedua ada nilai sosial atau kemasyarakatan. Nilai sosial adalah nilai yang berkaitan dengan norma yang berada di dalam masyarakat. Nah, nilai sosial ini bisa berupa peraturan yang ada di dalam masyarakat. Peraturan di dalam masyarakat contohnya seperti apa nih? Misalnya ya di daerah tertentu misalnya di RT-nya itu dilarang pulang melebihi jam 10 malam. Ya berarti
tidak boleh melewati batas jam 10 malam, itu adalah nilai sosial. Jadi norma yang berlaku di dalam masyarakat aja ya. Tuh. Nah, yang ketiga ada nilai religius atau keagamaan. Nilai keagamaan itu apa sih? Nilai yang berkaitan dengan tuntutan beragama. Jadi dalam ceritanya kalau misalnya mengandung unsur religius, pasti dia banyak menggunakan unsur kalimat-kalimat tentang keberagamaan itu sendiri. Nah, selanjutnya nilai pendidikan atau edukasi. Nilai yang berkaitan dengan pengubahan tingkah laku dari baik ke buruk. Nah, salah satu contohnya misalnya dalam cerpen awalnya si tokoh ini berbuat baik. Nanti lama-lama dia mendapatkan pelajaran dan berubah dirinya menjadi lebih baik, tadinya buruk menjadi lebih baik lagi gitu. Mohon maaf. Terbalik. Nah, nomor 5 di sini ada nilai estetis atau keindahan. Yaitu nilai yang berkaitan dengan hal-hal yang menarik atau menyenangkan, yang bisa disebut dengan rasa seni ya. Misalnya gimana sih kalau di dalam cerpen itu ada nilai estetisnya? Ya, salah satunya misalnya di dalam cerpen itu menggambarkan tentang keindahan dari suatu pemandangan, atau menggambarkan atau mendeskripsikan dari suatu keindahan pegunungan atau kebun atau tanaman atau hiasan. Nah, itu bisa disebut dengan nilai estetis atau keindahan. Nah, yang keenam ini ada nilai etika yang berkaitan dengan sopan santun dalam kehidupan. Nah, estetika ini juga hampir sama dengan nilai moral. Kalau ini sikapnya, kalau ini perilakunya, sopan santunnya. Itu sopan santun dalam kehidupan. Nah, yang ketujuh nilai politis, nilai yang berkaitan dengan pemerintahan. Nah, di sini kalau cerpennya tentang politis atau membahas tentang pemerintahan, berarti banyak terkandung nilai-nilai politis. Kalau misalnya tidak membahas tentang politis, bagaimana? Ya sudah, berarti tidak ada nilai politis gitu. Nah, yang kedelapan ada nilai budaya, yaitu nilai yang berkaitan dengan adat istiadat. Jadi adat istiadat itu sesuatu yang dipercayai oleh lingkungan tertentu ya, adat istiadat. Jadi dianut oleh lingkungan tertentu. Nah, misalnya daerah Jawa misalnya punya adat istiadat berarti yaitu nilai budayanya gitu. Misalnya kalau misalnya cerpennya tidak membahas tentang adat istiadat, ya berarti tidak ada nilai budayanya gitu. Yang kesembilan ada nilai kemanusiaan, adalah nilai yang berhubungan dengan sifat-sifat manusia. Ya, nilai-nilai yang ada bersifat ideologis, politis, ekonomi, sosial, budaya, edukatif, humoris dan sebagainya. Itu masih banyak lagi ya. Jadi nilai kemanusiaan itu sifatnya dengan kayak tolong menolong, bantu membantu, atau lebih kepada sih udah diwakilin ya sama si nilai sosial, nilai moral gitu. Nah, harus ada semua atau tidak sih dalam cerita pendek? Nah, di sini nilai-nilai yang ada 9 ini tidak harus ada di dalam cerita pendek. Hanya beberapa saja itu dimunculkan dalam cerita pendek, tidak masalah gitu ya. Jadi tidak usah dipermasalahkan. Misalnya cerpen ini kok nggak ada nilai ini A, nggak ada nilai B, nggak ada nilai C, itu tidak masalah karena masing-masing penulis itu punya tujuan dan maksud tertentu gitu. Jadi tidak harus disamaratakan harus memiliki 9 nilai ataupun nilai lainnya, atau bisa ada juga nilai-nilai yang lain yang akan timbul di dalam cerita pendek tersebut gitu. Oke, lanjut ya. Baik, lanjut ke ciri-cirinya, ciri-ciri cerpen. Oke, tadi pengertian cerpen adalah cerita pendek ya, tidak boleh dari 10.000 kata. Nah, di sini dijelaskan lagi ciri-cirinya secara detail. Oke, yang pertama, baiklah kita akan bahas satu, bentuk tulisan singkat, padat dan lebih pendek daripada novel. Ya iya, karena tidak boleh melebihi dari 10 lembar. Kalau novel itu tidak boleh kurang dari 10 lembar, dia harus lebih gitu. Dan yang kedua, tulisan kurang dari 10.000 kata atau tadi 10 halaman, tidak boleh lebih dari 10 halaman. Oke, yang ketiga, sumber cerita dari kehidupan sehari-hari, baik pengalaman sendiri maupun pengalaman orang lain. Boleh ya bikin cerita dari pengalaman orang lain, gak harus pengalaman sendiri gitu. Yang keempat, tidak melukiskan seluruh kehidupan pelakunya karena mengangkat masalah tunggal atau saringan saja. Jadi cerpen ini, di dalam cerpen hanya membahas satu masalah aja, gak boleh 2 masalah atau 3 masalah. Itu nanti kalau lebih dari satu masalah itu bukan disebut cerpen lagi, bisa disebut novel karena banyak masalah yang dibahas.
Oke, yang kelima di sini habis dibaca sekali duduk dan hanya mengisahkan satu yang berarti bagi pelakunya. Oke, dibaca sekali duduk. Jadi sekali duduk gini nih ya, kamu baca cerpen itu bisa selesai karena 10.000 kata. Gak mungkin ya anak SMK baca 10.000 kata harus butuh waktu lebih dari 2 ataupun 3 hari gitu. Nah, yang keenam, tokoh-tokoh yang dilukiskan pada penyelesaiannya, konflik dalam penyelesaiannya. Oke, nah di sini tokoh-tokoh yang dilukiskan dalam konflik itu harus diselesaikan permasalahannya gitu. Masalahnya harus selesai karena kan membahas satu masalah aja, jadi ya udah kelar gitu. Nah, yang selanjutnya adalah menggunakan kata-kata yang sangat ekonomis dan mudah dikenal masyarakat. Cerpen itu tidak harus menggunakan bahasa yang baku ataupun formal. Cerpen itu bebas, jadi boleh menggunakan bahasa-bahasa yang lebih sederhana. Bu, kalau misalnya saya mau pakai gue lo atau pakai bahasa daerah boleh, silakan. Tidak ada aturan di dalam karya sastra itu, tidak ada. Jadi semua penulis itu bebas menuangkan perasaan dan apa yang ingin dituliskan. Jadi tidak ada aturan yang nggak boleh nih nggak pakai gue lo, nggak apa-apa karena ini cerita pendek gitu ya. Prosa ataupun tulisan yang bebas gitu. Nah, yang selanjutnya meninggalkan kesan mendalam pada dan efek pada perasaan pembaca. Ya, jadi kalau bisa ketika kita menulis dan ada yang membaca, apa yang kita tuliskan itu bisa dirasakan oleh si pembaca. Itu adalah cerita yang keren gitu ya. Cerita yang bisa orang lain rasakan walaupun dia tidak merasakannya secara langsung. Dengan membaca aja imajinasinya dia akan terpancing. Nah, itu cerita yang bagus menurut saya gitu ya, meninggalkan kesan yang mendalam kepada si pembaca itu. Tuh. Nah, 9, menceritakan satu kejadian dari kejadian perkembangan jiwa dan krisis, tetapi tidak sampai menimbulkan perubahan nasib. Ya, di sini ada batasannya. Kalau mau cerita juga, ya cerita yang namanya cerpen itu kan ada unsur imajinasinya. Jadi tidak dituliskan benar-benar real, tapi kalian boleh menambahkan unsur-unsur imajinasinya, apalagi sampai menimbulkan perubahan nasib bagi si pembaca ataupun si penulis itu sendiri gitu. Yang namanya sebuah karya sastra itu pasti ada yang namanya unsur imajinasi, apalagi itu bentuknya fiktif, karangan fiktif ya. Oke, yang ke-10, beralur tunggal dan lurus. Nah, ini cerpen itu hanya memiliki satu alur saja, tunggal, tidak boleh ada yang namanya alur campuran. Nah, nanti kita akan bahas alur itu apa dan ada apa aja sih alur itu. Nah, nanti akan saya jelaskan lagi bahwa ciri-ciri cerpen itu alurnya itu apa gitu, yang satu itu. Nah, yang ke-11, penokohan sangat sederhana, singkat dan tidak mendalam. Jadi di dalam cerpen itu tokohnya nggak banyak. Ya, tidak seperti novel yang gonta-ganti tokoh dan bisa 10 atau sampai 15 tokoh, tapi dalam cerpen itu ya minimal 1, 2, 3 orang udah cukup dalam cerpen. Tuh. Nah, ini ciri-ciri cerita pendek. Baiklah, selanjutnya akan kita bahas lagi tentang struktur. Suatu cerpen itu pasti dibangun dari struktur ya. Nah, ini strukturnya ada apa aja? Yang pertama itu ada abstrak. Abstrak apa sih? Ya, abstrak merupakan inti dari cerita yang akan dikembangkan menjadi beberapa rangkaian. Abstrak juga bisa disebut dengan gambaran awal dalam cerita. Abstrak sifatnya opsional, yang mana dalam sebuah cerpen kita boleh tidak menggunakan abstrak. Jadi abstrak ini kalau dalam artinya itu kata kuncinya ya. Jadi inti dari ceritanya, rangkuman dari ceritanya itu nanti ditaruhnya di abstrak. Tapi dia sifatnya opsional, boleh ada boleh tidak. Jadi jangan disalahkan, misalnya kamu dapet cerpen nih, kok ini nggak ada abstraknya sih Bu? Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, karena di sini sudah dijelaskan secara detail bahwa sifatnya abstrak itu opsional, boleh ada boleh tidak gitu. Nah, baru lanjut. Selanjutnya adalah orientasi. Kalau orientasi itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan suasana, tempat, waktu yang ada di dalam cerita tersebut. Biasanya orientasi tidak hanya terpaku pada suatu tempat, suasana, atau waktu. Itu karena dalam sebuah cerita terdapat banyak kejadian atau tokoh yang berbeda-beda. Jadi di orientasi ini sudah mulai muncul pengenalan dari mulai suasana, tempat, waktu, ataupun tokoh-tokohnya.
Itu jadi di sini berisi pengenalan awalnya dulu di orientasi. Nah, baru selanjutnya ada komplikasi. Nah, komplikasi masuk ke rangkaian kejadian-kejadian yang berhubungan dan berisikan tentang sebab akibat kejadian sebuah cerita. Dalam struktur ini, kamu bisa menentukan watak atau karakter dari tokoh cerita. Watak atau karakter dari tokoh dapat muncul karena kerumitan masalah yang mulai terlihat. Jadi kalau misalnya tadi si orientasi baru perkenalan, di komplikasi ini sudah masuk ke dalam rangkaian kejadian. Kamu munculin tuh wataknya tokohnya yang tadi kamu kenalkan. Gitu, sudah menuju ke sebab akibat dari permasalahan. Tuh. Nah, baru yang selanjutnya ada evaluasi. Kalau evaluasi ini adalah struktur konflik yang terjadi dalam cerita yang mengarah pada titik klimaks atau puncak permasalahan dan mulai mendapatkan gambaran penyelesaian dari konflik tersebut. Nah, di sini di evaluasi baru ini berisi tentang konfliknya, puncak masalahnya, atau biasa disebut dengan klimaks dari suatu cerita. Nah, di sini si tokoh itu mengalami konfliknya. Jadi puncak masalahnya. Kalau di komplikasi itu sebabnya, sebab akibatnya, dan ini puncaknya. Gitu. Beda ya komplikasi dengan evaluasi. Selanjutnya ada resolusi. Nah, resolusi di sini adalah penyelesaian dari evaluasi. Biasanya resolusi sangat dinanti-nanti oleh pembaca karena pada struktur ini pengarang memberikan solusi mengenai permasalahan yang dialami seorang tokoh atau pelaku dalam cerita. Nah, di sini di struktur evolusi ini sudah muncul suatu solusi dari permasalahan yang dihadapi si tokoh di struktur evaluasi gitu. Jadi di sini solusi itu berisi tentang penyelesaian masalah yang dialami si tokoh. Nah, selanjutnya ada koda. Koda adalah nilai atau pelajaran yang dapat diambil dari suatu cerita. Koda merupakan hikmah yang terkandung dalam cerita. Koda biasanya dapat diketahui setelah si pembaca membaca semua cerita dalam cerpen. Jadi pada intinya si koda ini biasanya berisi tentang amanat. Nah, tapi koda di sini itu juga sifatnya terkadang opsional. Ya, boleh ada, boleh tidak. Kadang amanat itu bisa dituliskan, kadang juga tidak. Gitu, dari tergantung si penulisnya itu mau menuliskan amanat secara langsung atau tidak. Jadi nggak usah dipermasalahkan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur intrinsik. Oke, unsur intrinsik dalam cerpen ada banyak sekali ya. Kita akan bahas satu persatu. Di sini ada tema. Tema merupakan gagasan pokok atau ide pokok sebuah cerita. Pada umumnya tema dapat dibagi menjadi dua, yaitu tema yang dapat langsung dilihat jelas dalam cerita tersurat tanpa harus menghayati ceritanya, dan tema yang tidak langsung terlihat jelas. Yakini pembaca harus bisa menyimpulkan sendiri tema yang terkandung dalam cerita tersebut. Misalnya tema tentang asmara, pendidikan, kesehatan, kepahlawanan. Nah, tema ini jadi tema yang bisa kalian dapat itu nanti setelah kalian membaca cerpen tersebut. Itu bagi si pembaca, tapi kalau bagi si penulis, langkah pertama dia harus membuat cerpen adalah menentukan tema. Gitu ya, gagasan utama atau pembahasan yang ingin dibahas. Selanjutnya ada alur. Nah, tadi kan ciri-ciri alur kan alurnya harus tunggal. Nah, ini alur atau plot adalah jalan cerita sebuah karya sastra. Secara garis alur dalam sebuah cerita dapat digambarkan sebagai berikut. Nih, pengenalan tokoh, muncul konflik atau permasalahan yang dihadapi tokoh, peningkatan konflik hingga puncak konflik atau klimaks, penurunan konflik, penyelesaian masalah, atau dalam pembuatan alur plot, penulis harus memperhatikan karakter tokoh yang diceritakannya. Biasanya semakin baik karakter tokoh, semakin besar konflik yang akan timbul. Jadi di sini tuh alur tuh dibagi menjadi 3. Ada alur maju, ada alur flashback atau mundur, ada alur campuran. Nah, di dalam cerpen itu hanya harus memiliki satu alur saja, gitu. Dan biasanya alur yang digunakan setelah dipaparkan secara besar garis singkatnya ini, di sini alur yang digunakan biasanya alur maju, gitu. Jarang sekali di dalam cerpen menggunakan alur yang flashback atau mundur.
Oke, selanjutnya ada setting atau latar. Setting atau latar merupakan hal-hal yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana dalam cerita tersebut. Setting atau latar biasanya berhubungan erat dengan tema cerpen. Misalnya, jika cerpen bertemakan pendidikan, maka settingnya berada di sekolahan. Jika cerpen bertemakan agama, maka settingnya berada di tempat-tempat agama. Nah, gitu. Jadi dari tema aja nanti kita bisa menentukan, oh ini setting tempatnya biasanya di mana. Itu. Selanjutnya ada tokoh atau pelaku. Nah, tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Setiap tokoh biasanya mempunyai karakter tersendiri, mulai dari watak, sifat, dan kondisi fisik. Karakter tokoh dalam sebuah cerpen dapat pula disebut perwatakan. Dalam sebuah cerita kita dapat menggolongkan karakter dalam 3 jenis. Golongan si tokohnya itu karakternya yang pertama ada protagonis. Protagonis itu biasa dikenal dengan tokoh yang baik, ya, yang disiksa dalam suatu cerita gitu, yang mendapatkan bulian misalnya. Terus yang berpikirnya itu tentang kebaikan, itu protagonis. Nah, yang kedua ada tokoh antagonis atau lawan tokoh dari protagonis ini. Dia memerankan sebagai orang yang jahat, ya, orang yang suka berbuat jahat itu disebut dengan tokoh antagonis. Yang ketiga ada tokoh figuran. Tokoh figuran adalah tokoh pendukung untuk cerita atau tokoh yang mendampingi tokoh protagonis. Dia biasanya juga sifatnya netral atau tokoh tritagonis. Kadang dia bisa jadi baik, kadang dia bisa jadi jahat, tergantung dia deketnya sama siapa. Kalau deketnya sama protagonis, ya dia baik, kalau dia deketnya sama antagonis, dia jahat gitu. Itu disebut dengan tirtagonis. Baik, selanjutnya di sini ada penokohan. Kayak tadi tokoh itu adalah orang yang melakukan peran, tapi kalau penokohan itu lebih kepada pemberian karakter pada setiap tokohnya. Jadi karakternya ya tercermin dari pikirannya, tindakannya, ucapannya, atau pandangan tokoh tersebut terhadap peristiwa yang terjadi. Nah, di sini perwatakan itu jadi kayak sifat-sifatnya, wataknya gitu. Nah, metode yang digunakan untuk menentukan karakter suatu tokoh ada 2 macam. Yang pertama ada metode analitik, adalah metode yang digunakan menentukan karakter tokoh dengan memaparkan atau menyebutkan sifat tokoh secara langsung. Analitik itu berarti menyebutkan sifat tokohnya secara langsung. Nah, sedangkan metode dramatik adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan karakter tokoh dengan cara tidak langsung atau menggambarkan sifat tokoh. Penggambaran tokoh dilakukan melalui percakapan yang dilakukan oleh tokoh lain. Gitu. Ini lebih kepada untuk si penulis ya. Penulis itu nanti ketika mau membuat cerpen mau pakai metode apa? Metode analitik atau dramatik. Kalau analitik berarti langsung aja disebutin. Ada tokoh A yang memiliki sifat bla bla bla, atau tokoh, kalau metode dramatik itu tidak disebutkan watak-wataknya, tapi dari sikapnya, dari perilakunya dia waktu dia ngomong sama tokoh lain itu gimana gitu. Nah, lanjut ke sudut pandang, point of view. Sudut pandang adalah cara pandang pengarang dalam memandang suatu peristiwa dalam cerita. Sudut pandang ini dibagi menjadi 4. Ada apa aja? Yang pertama, sudut pandang orang pertama, pelaku utama. Ya, dalam sudut pandang ini tokoh aku mengisahkan tentang berbagai peristiwa yang terjadi serta tingkah laku yang dialami. Tokoh aku akan menjadi pusat perhatian dari kisah cerpen tersebut, dan sudut pandang ini tokoh aku akan dijadikan tokoh utama. Ya. Jadi kalau sudut pandang orang pertama, pelaku utama biasanya menggunakan kata ganti orang pertama. Apa aja kata ganti orang pertama? Silakan kalian buka catatannya di pertemuan-pertemuan sebelumnya atau cari di sumber lain. Nah, selanjutnya ada sudut pandang orang pertama, pelaku sampingan. Kalau yang tadi pelaku utama, kalau ini pelaku sampingan, apa bedanya? Oke, disimak. Tokoh aku muncul tidak sebagai tokoh utama lagi, melainkan sebagai pelaku tambahan. Tokoh aku hadir di dalam cerita pada pembaca, sedangkan tokoh yang dikisahkan kemudian dibiarkan untuk dapat mengisahkan sendiri sebagai pengalaman yang dialami.
Jadi di sini tokoh akunya itu hanya di awal saja, dilanjutkan oleh tokoh aku yang menjadi orang lain, bukan tokoh aku yang penulisnya gitu. Jadi tokoh akunya di sini tuh ada dua, jadi pelaku sampingan. Kalau tadi di pelaku utama hanya dia aja akunya, dirinya sendiri sebagai dia penulis, tapi kalau ini ada aku untuk orang lain. Tuh. Selanjutnya ada sudut pandang orang ketiga, serba tahu. Nah, kalau sudut pandang orang ketiga serba tahu ini semacam dia apa ya, julid ya, karena dia tahu semua apa yang dilakuin oleh si tokoh lain gitu. Coba disimak kisah cerita dari sudut pandang dia, namun pengarang atau narator dapat menceritakan apa saja hal-hal dan tindakan yang menyangkut tokoh dia tersebut. Pengarang mengetahui segalanya, nih dia tahu semua nih gitu si tokoh. Nih misalnya kalau tokoh sudut pandang orang ketiga ini menggunakan kata ganti orang ketiga. Nah, sudut pandang orang ketiga serba tahu itu misalnya saya sebagai penulis itu menceritakan orang lain gitu. Dari awal sampai akhir saya menceritakan dia dan saya mengetahui semua tentang dia. Gitu. Itu berarti saya menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Nah, bedanya dengan ini sudut pandang orang ketiga pengamat adalah dalam sudut pandang ini berbeda dengan sudut pandang ketiga serba tahu. Pengarang hanya melukiskan apa yang dilihat, dialami, dipikirkan, dan dirasakan oleh tokoh tersebut, namun terbatas pada seorang tokoh aja gitu. Jadi gini, sudut pandang orang ketiga yang pengamat itu contohnya gini, saya punya teman, dia melamun aja gitu. Nah, saya ceritain tuh, belakangan ini saya melihat dia terdiam, membisu, entah apa yang dipikirkannya. Itu sudut pandang orang ketiga pengamat. Saya melihat, tapi saya tidak tahu apa yang dia rasakan. Tapi kalau sudut pandang orang ketiga serba tahu, dia tahu apa yang sedang dirasakan oleh si dia itu. Contohnya gini, saya melihat dia termenung karena kemarin selepas pulang dari pergi, dia bertengkar hebat dengan keluarganya. Banyak barang yang dipecahkan gitu. Nah, itu kan dia tahu banget tuh gitu ya. Itu bedanya nih antara orang ketiga serba tahu dan orang ketiga pengamat. Tuh. Selanjutnya amanat atau pesan. Oke. Amanat atau pesan adalah sesuatu yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui karya tulisnya pada pembaca atau pendengar. Pesan ini bisa berupa harapan, nasihat, dan sebagainya. Pesan merupakan hal penting dalam sebuah cerpen karena dengan pesan yang baik pengarang dapat menyajikan cerita yang baik sehingga tokoh-tokoh dalam ceritanya pun dapat diteladani. Nah, pesan atau amanat ini dibagi menjadi dua juga. Ada pesan tersirat, ada pesan tersurat. Apa itu pesan tersirat dan tersurat? Oke, kalau tersurat itu berarti ditulis langsung oleh si penulis di dalam tulisannya. Itu biasanya letaknya di mana ya? Itu dijadikan koda, struktur koda. Tapi kalau di struktur koda nggak ada Bu, berarti dia pesannya tersirat. Si pembaca atau pendengar harus mengambil kesimpulan sendiri apa sih pesan atau amanat yang disampaikan oleh si penulis itu. Paham? Oke, kembali ke selanjutnya, unsur ekstrinsik. Oke, di dalam unsur ekstrinsik itu apa sih? Unsur ekstrinsik adalah unsur yang terdapat di luar cerpen. Kalau intrinsik tadi di dalam cerpen yang membangun cerpen, tapi kalau unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang di luar. Yang pertama ada apa unsurnya? Ada faktor pengarang gitu. Faktor pengarang ini penyajiannya mempengaruhi penyajian amanat dan latar belakang dari cerpen. Unsur ekstrinsik cerpen dibagi menjadi dua. Apa aja? Oke, yang pertama di sini ada latar belakang masyarakat dan latar belakang pengarang. Oke, latar belakang masyarakat adalah kondisi latar belakang masyarakat seorang penulis sangatlah berpengaruh besar terhadap terciptanya sebuah cerita. Kondisi itu biasanya berupa pengkajian ideologi negara, kondisi politik negara, kondisi sosial masyarakat, kondisi lingkungan sekitar, sampai dengan kondisi ekonomi masyarakat. Biasanya si penulis itu menuliskan sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat dia menulis.
Ya, dia biasanya bisa menampilkan dengan kondisi ekonomi, sosial masyarakat pada waktu dia menulis gitu. Jadi latar belakang masyarakat itu sangat mempengaruhi si penulis ingin menuliskan apa gitu. Dan yang kedua bisa berupa latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang meliputi pemahaman kita terhadap sejarah hidup dan sejarah hasil karangan yang telah diciptakan. Semakin banyak karya sastra yang pernah ditulis, maka semakin baik pula karya sastra tersebut gitu. Jadi latar belakang pengarang ini pengaruh ya. Kalau misalnya dia latar belakangnya dari keluarga yang religius, biasanya hasil karya sastranya itu mengandung tentang religi-religi gitu, tentang keagamaan. Dan berbeda ketika si penulis itu sedang mengalami tekanan dari keluarganya. Nah, biasanya hasil karya sastranya juga berisi tentang tekanan-tekanan dari keluarga. Gitu. Dengan kita membaca sebuah cerpen atau sebuah karya sastra, kita mengetahui bagaimana sih latar belakang si pengarang itu, atau bagaimana sih kondisi masyarakat pada waktu itu atau pada masa itu. Tanpa kita harus mengalami sendiri, kita bisa mengambil banyak pelajaran dari sebuah karya sastra. Bukan hanya cerpen saja, bisa berupa novel juga, dongeng gitu. Terus ada legenda, ada mitos, ada masih banyak lagi ya yang bisa kalian ambil dari karya sastra itu. Selanjutnya nih saya akan tampilkan contoh cerpen. Nah, contoh cerpen itu bisa pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain. Ini salah satu contoh cerpen pengalaman pribadi dari seseorang ya, bukan saya juga tapi dari seseorang gitu. Silakan nanti dibaca. Dan saya berharap kalian bisa juga menuliskan cerpen. Karena dengan menulis cerpen, kalian bisa mengungkapkan semua perasaan yang telah kalian rasakan. Gitu, kalau misalnya kalian ingin bebas bercerita. Gitu. Kalau misal kalian bercerita dengan teman, terkadang jangan bilang-bilang ya sama dia, nanti dia bilang. Tapi dengan tulisan atau dengan sebuah karya sastra, itu rahasia kalian itu bisa tersimpan gitu. Tergantung nanti yang membaca menafsirkannya seperti apa. Karena setiap orang itu punya penafsiran yang berbeda-beda tentang isi dari suatu cerita. Sekian pelajaran cerpen kali ini. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan mengenai materi cerpen, bisa kalian komen di kolom komentar, atau yang punya WA saya bisa hubungi saya langsung. Semoga ilmu yang saya berikan walaupun sedikit bisa kalian pahami dan bermanfaat untuk kedepannya. Terus belajar menjadi orang yang pandai dalam menulis, karena dengan menulis kalian bisa melukis dunia. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.